Hai, gue Rips. Di video ini bakal berisi tentang perjalanan hidup seseorang yang mendalami di bidang ilmu batinan. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Bapak akan menceritakan perjalanan spiritualnya yang berhubungan dengan masalah kebatinan dan ilmu gaib. Diawali masa remaja, itu kurang lebih antara umur 16-17 tahun. Itu melaksanakan puasa selama 11 hari, yaitu puasa mutih. Puasa mutih. Puasa mutih itu apa? Puasa mutih itu hanya sahurnya nasi putih sama air putih. Nanti bukanya sama air putih, nasi putih. Terus selama 11 hari. 11 hari? Iya, hari. Dan itu sesuai tuntunan itu ya dilaksanakan dengan sholat, dengan rukun Islam maupun rukun iman. Ya intinya semua dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Selama 11 hari itu ada tantangannya atau apa gitu? Ya, di sini akan Bapak ceritakan tantangannya, terutama puasa mutih atau puasa mutih. Itu yang pasti yang lemes gitu ya, badan panas. Jadi sehari puasa alhamdulillah selesai, 2 hari hingga sampai pada waktunya mencapai 10 hari, berarti mau mendekati 11 hari ya. Itu bacaannya Bapak itu banyak sekali lah gitu ya. Cuman ini saya sebut intinya gitu ya. Intinya gitu ya. Intinya itu banyakin membaca ayat kursi. Itu di surat Al-Baqarah ya, yang halaman itu 2 ayat 255. Jadi kisahnya begini. Saking semangatnya masa itu, yang masa remaja lah, masih SMP berarti? SMP? Jadi masih SMP kelas 3 lah kan itu ya. Itu. Jadi dalam pengerjaannya itu di ruang tamu. Di ruang tamu baca doa itu atau bukanya? Membacanya gitu. Setelah buka itu kan sholat maghrib, sholat isya. Terus setelah sholat isya itu duduk sambil membaca doa-doa, terutama ayat kursi yang banyak ya. Tinggal larut, tibalah jam di atas jam 9 lah, antara jam 10 gitu kan. Jadi dalam keadaan khusyuk membaca doa ayat kursi itu, tiba-tiba itu tanpa disadari kan suasananya hening tuh ya, namanya di kampung gitu. Iya, di kampung. Daerah mana tuh? Itu di daerah Pekalongan, Jawa Tengah gitu ya. Jadi tiba-tiba setelah dia tersentak kaget itu melihat ada tangan itu besar sekali itu Bapak ingat itu rupanya hitam. Tangannya hitam, tangan ya, doang? Tangan doang, jadi 5 jari ya, itu telapak tangan dengan 5 jari itu seolah mau ngeremes muka Bapak gitu. Ya jaraknya sekitar 2 jengkal lah gitu ya. Iya. Dengan spontan itu langsung gapai, tangkap lah gitu. Tangkap, dia meronta-ronta. Meronta sepatu yang meronta. Jadi Bapak pun ya akhirnya membaca ayat kursi. Meronta kuat, lepas lah itu tangan tersebut. Lepas. Nah, terus apa ya namanya itu ya godaan gitu ya. Bapak lanjutin lagi. Lanjutin lagi, membaca ayat kursi terus sambil selawat, ayat kursi, selawat, baca ayat kursi. Nah itu sekitar anggaplah jam 10 lah berlangsungnya waktu itu, kira-kira jam 10 malam itu. Datang lagi, kaget, pasti kaget lah siapa, tiba-tiba ada menghunus itu, bukannya pisau bukan apa, ternyata jempol gitu. Jempol doang. Nggak ada yang 4 jarinya, nggak ada, hanya jempol aja besar Pak itu ya.
besar itu dengan buku yang panjang. Itu mata yang akan kayak seorang mau nusuk mata gitu. Mata. Iya. Itu jaraknya jadi semakin mendekat karena membaca terus gitu ya. Terus apa tangkap lagi. Dia meronta terus, meronta. Ya walaupun akhirnya memutuskan baca surat Ikhlas. Gitu ya. Di antaranya itu baca surat Ikhlas dengan khususnya dengan keberanian surat Ikhlas itu sekali, 2 kali, 3 kali bawa tiup itu hancur jadi abu gitu, abu. Apakah itu ini keadaannya sadar apa enggak? Ya sadar gitu ya, sadar. Tapi apa sadar itu juga alamnya udah beda sih, bukan alam istilahnya yang ya saya ada di ruang tamu ini, tapi alamnya berbeda. Alam nyata, berarti alam gaib lah. Ya alam gaib itu. Jadi bacaan itu ternyata puasa selama 10 hari itu, 10 hari nih yang baru 10 hari nih. Artinya malam 10, bukan malam terakhir ya. Kalau malam 11 kan nanti malam terakhir nih. 10 ini. 10 itu dalam posisi duduk ini. Posisi duduk, tiba-tiba di luar itu ada suara sangat keras sekali. Sini kamu keluar, hadapi saya sesungguhnya, gitu. Padahal bawah kan mesti duduk nih. Nah ini disinilah yang namanya alam gaib nih. Jadi keluar ini. Beda alam udah langsung. Iya masuk beda alam. Beda gitu. tempat juga. Beda tempat, gitu. Nah, dari ruang tamu itu keluar ke rumah, ke depan halaman itu, berarti halaman itu bentuknya tanah kebun ya. Rumah bapak dulu tuh depannya itu tanah, terus kebun pisang banyak gitu. Iya, kebun pisang. Iya, tapi di alam sana ternyata pohon pisang itu enggak ada sih. Kata gitu. Pokoknya ya selain pisang lah ada pohon, tapi ya enggak seperti yang nyatanya ada pisang, ada rumah kecil. Ternyata itu ada rumah besar. Rumah besar ya? Rumah besar itu. Nah, bapak kaget. Tiba-tiba itu ada kaki, bapak nengok ke atas, itu makhluk luar biasa besarnya, tinggi, besar, dan rumah itu mungkin hanya sedengkolnya gitu. Sedengkol ya? Gue sepaha antara dengkol lah gitu rumah itu. Padahal rumah itu besar. Berarti diperkirakan tuh bisa antara 6-8 meter mungkin makhluk itu, tingginya itu. Dan bapak ikat itu si makhluk itu botak sih. Bentuknya botak ya? Botak ya, jadi memang keker botak lah itu. Cowok berarti kan cowok? Ya laki-laki itu, makhluknya rupanya laki-laki. Nah dia itu langsung melempar pisau itu. Kayak belati apa pisau, jenisnya pisau lah gitu. Pisau lah. Nah begitu melempar itu, bapak tahan. Jadi bapak tahan itu, tahan itu berarti antara selangkah lah gitu, sih berhenti. Berarti kan berarti ngambang gitu. Iya, ngambang, terbang. Ngambang itu apa tahan terus. Di dalam pertahanan itu apa? Banyak sholawat. Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Terus Pak puter nih. Pak puter. Jadi si tajamnya itu Pak puter. Jadi akhirnya mengidik makhluk yang besar itu. Dibalikin. Besar itu. Selama besar itu Bapak terus udah pas bidikannya pas, Bapak baca Allahu Akbar. Itu melesat ke makhluk tadi yang lempar pisau tadi. Pisau tadi. Kemudian ditangkap sih. Ditangkap langsung. Cepat sekali nangkapnya itu. Nah bapak nggak mau istilahnya kalah cepet. Bawa kunci. Itu makhluk yang kunci langsung. Kunci gitu ya. Jadi dia bawa kunci itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Allahumma ini bawa kunci nih. Bawa kunci itu terus nggak bisa gerak. Jadi megang pisau itu udah nggak bisa gerak. Udah kunci badannya intinya. Kunci lah gitu ya. Gerak. Nah begitu apa angkat si makhluk besar angkat. Setinggi-tingginya tujuannya apa? Kalau secara berantem, secara pukul-pukulan kalah. Iya. Mau apa ini? Terus angkat sampai setinggi melebihi rumah yang di alam itu yang besar itu. Iya berarti lebih tinggi dari kakinya lah. Nah, terus bapak itu langsung bapak jatuhin makhluk itu. Nah rumah itu hancur.
rumahnya di alam gaib. Hancur alam gaib nih. Iya, bukan Rumah alam nyata. Alam nyata. Nyata mah utuh lah. Iya, hancur itu. Itu rumah yang besar berarti ya. Besar, rumah yang besar. Yang hancur tuh. Iya, besar tuh. Nah, terus Bapak penasaran, Bapak setengah nyamperin, takut-takut berani gitu. Iya, lihat lah ini orang. Lihat, ternyata makhluk itu udah, iya saya kalah. Nggak Gitu. mau kalah, Mau kalah, iya. Mau kalah. Terus dari besar itu mengecil, sehingga sebaya lah, Seukuran manusia biasa Nah. gitu. Dan dia menyatakan saya merasa kalah, gitu Ji. Dan maaf langsung. Nah, itu. Terus ini banyak sekali Ji. Waktu apa ini di Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Bapak merantau ke sana. Kembang, oh iya. Jawa Tengah juga. Jawa Tengah. Nah, cuma itu di situ ada hutan jati. Iya, itu Hutan ya. jati. Di hutan jati itu, di situ apa? Magang. Jadi Polisi hutan. polisi hutan. Polisi hutan. Itu. Artinya prosesnya itu atau keamanan hutan lah. Iyalah. Entengnya itulah, kalau polisi mungkin terlalu ini ya. Terlalu tinggi banget. Ya, keamanan hutan itu. Keamanan. Itu dijadikan mandor hutan, anak buah stafnya mantri hutan gitu. Iya. Nah, di sana itu ada pohon serut. Pohon Tahu pohon serut. serut? Tahu yang biasa kusen kan? Atau Serut, pohon serut. itu mana? Nah, kayak di Pak Yoga itu. Oh iya iya. Di sini kan ada pohon serut itu yang goyong itu, Nah, suka iya. disuguhin sajinan itu. Oh iya. Iya. Situ ada pohon serut. Keramat lah jadi bang ya. Nah, jenisnya pokoknya angker pohon itu. Angker. Menurut cerita masyarakat sana, Iya. siapa yang berani tuh nantangin pohon serut, apa iseng ini, babat, Pohon itu. Pohon serut ya. ini pokoknya ranting-rantingnya babat-babatin aja. Oh, Nah, kalau nebang nggak iya. mungkin besar sih. Iya, ranting itu berarti. Ranting itu pokoknya sengaja nantangin gitu. Udah begitu, nih, nggak lama, kan malam tuh, malam. Di malam hari. Nah, Jadi baru ada- tidur nih. Baru tidur. Nah, dalam tidur itu pengen bangun tapi nggak bisa. Kayak dikunci ya. Dia dikunci udah. Pilihan lah atau gimana? Masya Allah, itu rupanya ada makhluk 3. 3. Oke itu apa aja? Jenisnya pokoknya apakah itu jenis jin? Pokoknya di alam itu ada makhluk 3 besar-besar. Ya besarnya nggak begitu setinggi rumah, nggak. Ya. Paling 3 meter lah gitu. Iya, oke. 3 meter itu. Dia nyerang. Bilang begini, kamu nantangin penguasa pohon serut ya, yang ada di hutan Saleh ini. Iya, kenapa? Bapak bilang gitu. Royok, Datang ya. royok itu kan sini mukul, sini nendang macam-macam. Bapak tahan terus. Ternyata berat juga. Bapak mundur lagi nih. Bapak tahan lagi. Nah, tiba-tiba di alam itu Bapak nemu rambut nenek panjang. Bapak ambil rambut, begitu dia nangkep, dia boleh mukul, Bapak tangkep. Oh iya, dia bukan. Mengikat. Ikat rambut. Iya, dia mukul aja Bapak ikat. Ya 3 Bapak ikat ya. Kata dia, tar lagi burusnya datang, dia bilang. Terus? Kira-kira 5 menit, itu Bapak ini posisi tidur ini. Tapi jiwanya tuh pinginnya pingin bangun, tahu saking takutnya, tapi nggak bisa. Pingin bangun itu ya, sadar itu nggak bisa, susah sekali. di bawah Alam saya itu udah benar alam gaib itu. Di bawah gaib kan. Iya. Benar itu, jarak 10 meter itu. Di perempuan bawa tongkat. Bawa tongkat? Iya. Itu nenek-nenek atau? Nenek itu. Sekali hentakan tongkatnya, api keluar sih dari tongkatnya itu. Keliling apa nih? Kelilingin. Oh, lingkarin lah. Iya, gue lingkarin. Saya itu mau lingkarin. Tahan gini. Malah tambah dekat. Tapi kecil tadi. Tapi itu si api itu segede tongkat lah. Tongkat itu kan anggaplah berapa mili lah, kemudian ada sekitar 5 mili lah ya. 5 mili diameternya gitu ya. 5 cm ya. 5 cm itu diameternya. Bapak balikin lagi api itu. Balik, ditangkap sama dia pakai tongkatnya. Yang keduanya dia baca mantra-mantra, Bapak nggak tahu nih mantra apa. Dia hentakkan ke bumi lagi. Apinya lebih besar sih, bukan kecil lagi segede tongkatnya itu. Ini
bisa dikatakan 10 kali lipat besarnya yang tadi. Ya lebih besar artinya. Besar. Bapak tahan terus, lawan terus, bawa balikin lagi, Allah Akbar, balikin lagi. Pak tangkap lagi sama ini ya, tongkatnya, gitu. Apinya ditangkap. Apinya itu. Nah itu baca mantra lagi. Nggak tahu tuh tongkatnya dilemparin. Tongkatnya. Pokoknya dilemparin. Wah kan apinya kan besar sekali sih, Iya. udah nutupin semua nih, nutupin semua. Tetap bapak pakai namanya apa ayat kursi yang 3 kali, bapak terus minta bantuan. Ya Allah selamatkanlah kami, saya minta bantuan malaikat Jibril. Begitu bapak balik Allah Akbar. Nah itu nggak bisa nangkap lagi, kebakar ya. Dia bakar api dia sendiri berarti. Barang sendiri. Angus lah dia, tapi jarak 10 meter ya. Iya, 10 Gitu. meter lah. Kira-kira 10 meter lah itu, angus. Nah itu bapak sadar. Baru bangun itu dari tidur. Sadar, baru sadar. Waduh, untung menang saya. Hmm. Itu sih.